Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jemaat Misbah Doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur jikalau kita sudah melewati sehari, mungkin aktivitas kita di kantor atau sekolah atau sedang dalam liburan atau dimanapun. Mari sama-sama datang pada Tuhan di malam hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Mungkin sebelum kita beristirahat malam ini, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Jikalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang menyembah Engkau, biarlah kami boleh memberikan setiap pujian penyembahan kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Buat anugerah Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kami. Karena malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Hati yang mengasihi Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau sanggup memulihkan setiap kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama datang menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan. Amin. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Engkau Tuhan, yes, penuh kuasa, amin, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup memulihkan kami. Kau yang sanggup menyembuhkan, hanya Yesus sumber pengharapan kami. Engkau
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya, kami mendapat kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Kami mendapatkan pengharapan yang baru saat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Karenanya mari taruh harapanmu hanya di dalam Tuhan saja. Yes. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam setiap kondisi yang kami alami, apapun itu, kami mau menjadi penyembah Tuhan. Penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Yesus, selamanya kami mau memuji, menyanjung nama-Mu. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Yes, Engkaulah segalanya, selamanya ku mau puji. Selamanya ku puji, yes, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya, selamanya ku puji, ku sembah Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekad
senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Mari lebih lagi selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Amin. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Sekali lagi, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya Tuhan menyertai setiap kami. Engkau kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami lewat firman-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman Tuhan memberi kekuatan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini. Dan seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, terus kirimkan kesaksian saudara, karena akan menambah iman kita kepada Tuhan ya. Kesaksian itu mengalahkan iblis. Iya, mari kita dengarkan sama-sama. Shalom, selamat malam Ibu Debbie Basjir. Saya ini seorang ibu rumah tangga, saya juga jemaat Mesbah Doa sejak tahun 2021, puji Tuhan. Nama saya Vera dan saya ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan atas hidup saya. Jadi kesaksian saya itu begini Bu, saya itu memiliki benjolan ya di payudara kanan dan juga kiri. Tapi sudah dioperasi ya beberapa waktu lalu, dan di sekitar tangan saya juga ada beberapa benjolan. Kata dokter kalau yang di tangan itu tidak berbahaya. Ya, nah akhirnya saya dioperasi benjolan yang di payudara itu. Namun belum 1 tahun operasi saya, benjolan yang di payudara itu sudah tumbuh kembali. Ya, saya menjadi khawatir dan saya sangat takut Bu. Ya, saya takut kalau terjadi hal-hal yang lebih buruk. Setiap kali ibu berdoa ya, karena saya ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan setiap kali ibu berdoa ya untuk yang sakit, saya selalu memegang bagian benjolan itu. Dan saya bilang, Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan menyembuhkan saya maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, jika benjolan itu hilang. Puji Tuhan Ibu, ya saya terus beriman kepada Tuhan ya, dan puji Tuhan doa-doa saya dikabulkan Tuhan. Ya, pada suatu saat saya meraba-raba dan wow, saya tidak menemukan benjolan itu lagi. Benjolan itu sudah hilang. Dan saya sangat percaya bahwa itu semua adalah karena Tuhan Yesus yang menjamah. Ya, dan saya diberi kesembuhan. Terima kasih Ibu ya buat firman Tuhan yang selalu Ibu ajarkan, juga doa-doa, pengajaran yang selalu saya dengar.
Ya, lewat pengajaran Ibu, semua khotbah-khotbah Ibu, saya merasa bertumbuh ya lewat mesbah doa ini. Walau sampai saat ini yang di tangan itu masih ada beberapa benjolan, tapi saya percaya ya semuanya sudah sembuh karena Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Dan saya percaya satu saat nanti jika semua benjolan di tangan saya sudah hilang, saya imani saya pasti akan bersaksi kembali di mesbah doa. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, serta seluruh jemaat mesbah doa. Amin, amin, amin. Wow, saudara, ya kita mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Ya, jadi dulu pernah muncul benjolan di payudara kanan dan kiri dan akhirnya sudah dioperasi. Ya, dan yang di tangan beberapa dokter bilang tidak perlu dioperasi karena tidak berbahaya, tetapi yang di payudara harus segera dioperasi. Lalu dioperasi, tapi belum 1 tahun operasi, benjolan itu sudah tumbuh kembali. Ya, dan karena takut dan juga khawatir, akhirnya Ibu ya berdoa. Setiap kali berdoa di mesbah doa pun, ya jika saya berdoa buat yang sakit, Ibu menumpangkan tangan atas benjolan itu. Diimani, percaya bahwa benjolan itu akan hilang. Puji Tuhan, satu kali ketika diraba-raba sudah tidak ada lagi benjolan itu karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Ya, seperti selalu yang saya sampaikan, firman Tuhan berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Kita nggak perlu telepon pendeta, cari pendeta, minta didoakan. Datang sendiri kepada Tuhan karena imanmu akan menyelamatkan engkau. Tidak ada pendeta yang hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Puji Tuhan ya, kita melihat hari ini bahwa Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu ajaib bagi orang-orang yang selalu percaya. Karena itu saudara sakit apapun juga hari ini percaya dan tumpang tangan dalam nama Yesus, pasti Tuhan sembuhkan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di pengkhotbah pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah selesai dengan pengkhotbah 10 dan pengkhotbah pasal 11 judul perikopnya pedoman-pedoman hikmat. Ayat yang pertama, pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ya, lemparkanlah rotimu ke air, ya, maka engkau akan mendapatkannya setelah itu. Artinya apa saudara? Segala kebaikan yang kita lakukan, taburan-taburan kebaikan kita itu pasti akan berbalik kepada kita. Orang kalau lempar roti di air mungkin sejenak dia tenggelam, tapi berapa saat dia akan kembali lagi. Ya, teruslah menjadi berkat, berbuat kebaikan, karena setiap taburan yang kita tabur itu satu saat kita akan terima nanti. Karena hidup ini apa yang ditabur itu yang akan dituai. Belajarlah untuk menabur kebaikan, jangan pelit jadi orang. Karena kenapa? Hidup kita itu tergantung dari apa yang kita tabur. Jadi lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kita nggak tahu, ya mungkin kita pernah menolong orang, berapa tahun kemudian ketika kita dalam kesusahan, Tuhan juga mengirim ada orang yang menolong kita. Itulah saudara yang namanya tabur tuai. Ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ya, bahagia akan semakin banyak orang, menabur kepada banyak orang. Karena ya kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Ya, tetapi kita percaya bahwa ketika kita rajin menaburkan kebaikan, maka ya ketika malapetaka datang itu Tuhan bisa memakai orang atau taburan kita itu akan berbalik kepada kita. Kebaikan kita, karena orang yang suka menabur kebaikan, menabur apapun, ya dia itu akan disayangi oleh Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ya, ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya apa saudara? Hidup ini ya banyak hal akan terjadi di hidup ini. Ya, tetapi semua mengandung resiko. Kalau orang hanya lihat awan terus, ya wah enggak usah menuai, ini nanti hujan. Atau kalau orang melihat angin terus, kita enggak usah menabur benih ya, karena ini kayaknya mau banyak angin, nanti panennya gagal, nanti ini, nanti begitu, nanti begitu. Hidup ini semua ada resikonya. Tapi hidup itu harus tetap berjalan. Ya, makanya saudara,
Ya, semua itu juga adalah hidup ini adalah satu kesempatan. Ya, tergantung kita mau melihat kemana. Tapi kita percaya karena ya memang di kehidupan ini seringkali tidak ada jaminan sesuatu akan terjadi. Tetapi firman Tuhan itu menjamin. Ya, kalau kita ini suka menabur, ya kita pasti akan juga diberkati Tuhan. Tetapi orang yang punya sikap kikir, ya itu dia tidak akan melihat apa-apa. Orang yang ya tidak mau melakukan sesuatu ya karena aduh mau hujan, ini arah angin begini nih, dia tidak akan pernah menuai apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Ayat yang ke ya 8, ayat yang kelima sekarang. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya, kita nggak pernah tahu arah angin kemana, kita nggak pernah tahu bagaimana tulang-tulang manusia ditenun dalam kandungan seorang wanita. Seperti itulah kita tidak bisa mengetahui bagaimana pekerjaan Allah, bagaimana Allah melakukan segala sesuatu. Tapi bagian kita saudara adalah lakukan firman Tuhan, lakukan bagian kita. Kalau Tuhan suruh menabur, menabur. Kalau Tuhan suruh melakukan kebaikan, kebaikan. Kalau Tuhan suruh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Karena kita tidak pernah menduga, bahkan kita nggak pernah tahu pekerjaan Allah. Ya, tapi kita percaya satu hal, orang-orang yang hidup menjadi pelaku firman Tuhan, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara ya. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, jadi bagian kita, lakukan bagian kita. Taburkanlah benihmu dikatakan pada pagi-pagi hari. Jangan beri istirahat pada tanganmu terus, karena kita nggak tahu mana yang tumbuh. Ya, benih yang kita tabur itu kita nggak tahu mana yang akan berhasil. Artinya apa dalam hidup ini? Teruslah lakukan kebaikan, teruslah lakukan kebajikan, teruslah menabur apa yang baik. Ya, jangan pelit, jangan kikir. Ya, jadi orang itu jangan perhitungan. Tapi kita ayo dengan ketulusan hati maka kita akan menuai. Ya, orang yang menuai orang yang menabur itu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 7, ya terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ya, ayat ini berkata kalau orang itu panjang umur, bersukarialah, bersukacitalah, tapi jangan lupa akan hari-hari yang gelap. Ya, jangan takabur. Kita boleh bersukacita tapi selalu ingat dalam hidup ini ada hari-hari yang gelap. Inilah kehidupan. Kalau hari ini saudara sedang bersukacita, nikmatilah sukacitamu itu. Tapi kalau hari ini engkau sedang menikmati sesuatu yang tidak enak, ya jalanilah prosesmu itu. Karena kehidupan ini adalah musim yang berganti, tidak akan selamanya baik terus, tidak akan selamanya juga sedih terus. Ya, inilah kehidupan dan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami sangat percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami tidak pernah meragukan Tuhan apa yang Engkau suruh kepada kami untuk melakukan. Kalau firman-Mu berkata kami harus menabur supaya kami menuai, maka itu pasti akan terjadi dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan itu. Supaya kami juga melihat segala hal-hal yang baik. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mereka yang sedang ada dalam keraguan-raguan, Tuhan topang, beri kekuatan. Mereka yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan, Tuhan juga yang turut bekerja. Berikan kekuatan hati menanggung setiap proses. Kalau kami sedang menikmati segala yang baik, jangan kami sampai lupa diri. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu malam ini dalam pergumulan mereka apapun, dalam rumah tangga, keluarga, biar terjadi pemulihan demi pemulihan. Suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Yang bergumul untuk pemulihan keuangan, usaha pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan juga pulihkan. Kami tahu orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Berkati juga setiap mereka sedang terbaring sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Mungkin juga kami mengalami sakit, apapun itu benjolan, apapun di kepala, dimanapun kami doakan dan tumpang tangan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, mereka yang sedang mengalami
mengalami masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang, kami tahu Tuhan sanggup memulihkan dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami sangat percaya Engkau sanggup melakukan setiap firman atas hidup kami. Karena itu Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu, apapun pergumulan mereka, kami tahu Tuhan menjadi jawaban. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, beri Indonesia damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami berdoa Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Indonesia akan mengalami kebangkitan yang dari Tuhan. Sertai bangsa kami Tuhan, Engkau yang terus menjagai bangsa ini. Kami tahu jika bukan Tuhan yang menjaga sebuah bangsa, sia-sia usaha para penjaganya. Indonesia aman bukan karena usaha siapapun, tapi karena campur tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami, beri roh takut akan Tuhan. Pak Prabowo, Tuhan Gibran, semua yang ada di bawahnya dan jajarannya, Tuhan yang turut bekerja, beri hikmat marifat dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Indonesia Tuhan dalam perlindungan-Mu, bahkan Indonesia terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke, orang-orang bertobat dan meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khusus bagi Timur Tengah yang sedang mengalami perang, biar ada kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami malam ini. Mari saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Tuhan ada atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang dipercaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Dan saudara, buat saudara yang ada di Manado, tanggal 27 sampai tanggal 30 ada KKR di lapangan Tikala. Mari bergabung dan Manado penuh kemuliaan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku